our hope nailed to a cross. But it is not the end. At the sound of the gravestone rolling, a new story has unfolded. Death has been defeated. Our hope is alive. Jesus is alive. We raise our hands in victory. By his resurrection, we are set free. He blows a wind of life and brings us back to the light. He is risen. Our Messiah is alive. He breathes and the darkness trembles. He speaks and our future shines. By his sacrifice we are now saved. By his grace we can all rise. Here rejoicing in the sky, the grave could not hold him. The veil has been torn. Our Christ has won over death, over sin, over ache. By his power all chains break. He is victorious. He is the way. He is the resurrection and the life. And by his wounds, we're made alive. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life. Embrace.
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, karya keselamatan untuk kita di atas kayu salib sudah disempurnakan. Amin. Haleluya. Baik, saudara, pada pagi hari ini Ibu Evangelis Tina Andrean, ibu kita yang cantik sekali ini, pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah Zoom meeting doa pagi Anastasis, dan beliau akan menjadi berkat untuk kita hari ini boleh menerima isi hati Tuhan. Sama Tuhan, untuk waktu selanjutnya kami persilakan dengan hormat Ibu Tina. Silakan Ibu. Masih di mute Ibu Tina? Ya, shalom Ibu Tina. Gangguan signal kayak Berry. Ya, Gangguan signal Bu Tina kayaknya. nah ya. Ya, baik saudara. Kita tunggu saja. Shalom Ibu Tina. Masih di mute Bu, masih di mute. Suaranya belum dibuka Bu, suaranya. Suaranya belum buka Bu Tina. Ya, shalom Bu Tina, suaranya belum. Oke. Shalom. Shalom. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita tentunya ingin diberkati. Apakah Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang sesuatu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang sangat indah. Engkau sudah menyapa kami dalam kasih-Mu. Kami bangun dengan sehat, dengan luar biasa. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun, bahkan hati kami selalu bergelora untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami semuanya diberkati apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya kami boleh sampaikan, supaya kami dikuatkan, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kami yang tidak punya harapan, kami akan diberikan harapan. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui contoh yang sudah kami lihat. Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menjadi sahabat kami, contoh teladan kami. Dan Engkau juga memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati, kita boleh katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini saya ingin membawakan tema bagaimana cara mengenal Tuhan. Tentunya kita bilang, aku udah kenal Tuhan lama banget. Aku udah di 25 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Tetapi saya ingin membawa sesuatu yang mungkin akan menggelitik Bapak Ibu hati, Bapak Ibu semuanya, bahwa bagaimana cara mengenal Tuhan dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata kita. Hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah ada di dalam Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang hari ini kita dapat dari Tuhan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan saya ingin katakan, Tuhan berbicara tentang anak-anaknya. Ada dua macam anak-anaknya, yaitu orang benar dan orang fasik. Kita tahu siapakah orang fasik yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena ini Tuhan selalu berbicara tentang hati orang. Ada orang yang berkata dia sudah kenal Tuhan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sebetulnya sedang diuji setiap hari oleh Tuhan. Di dalam hatinya Tuhan akan melihat apakah kita ini adalah orang benar atau kita orang fasik. Orang fasik adalah orang yang kelihatannya benar, tetapi semuanya enggak benar.
Mungkin kelihatannya dia beribadah, dia pergi ke gereja, dia membaca Alkitab, dia menjadi pemimpin pujian, atau dia adalah seorang diaken atau pendeta pula, atau membawakan firman Tuhan, membawa kesaksian. Tetapi Tuhan berkata orang fasik adalah orang yang seolah-olah benar, tetapi sebetulnya hatinya nggak benar. Hari ini kita boleh meneliti hidup kita masing-masing, bahwa sorot matanya selalu menguji kita. Kalau dalam kehidupan kita, kita sering mendapatkan ujian. Sepertinya ada aja yang nggak benar dalam hidup kita. Ada masalah. Ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita jalan, kita lebih benar lagi. Harus tambah benar lagi. Kita sering ditegur oleh Tuhan. Kita mungkin dalam kehidupan kita pikir kita sudah benar. Tetapi kenapa masih ada sakit penyakit? Kita pikir kita sudah benar. Kenapa masih hati ini nggak bisa mengampuni orang lain? Kita ingat kita sudah benar. Kenapa kita masih tidak ada damai? Tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Jadi dalam kehidupan kita, seringkali di dalam hati kita itu ada sesuatu seperti pergumulan atau ada batu di hati kita. Ini adalah sebuah pertanyaan buat kita supaya kita uji hati kita. Apakah kita sudah benar? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mudah untuk menguji hati kita. Jikalau kita mempunyai satu masalah yang pergumulan kita belum selesai, hari ini hatiku ini mandek, kayaknya ada batu di dalam hatiku. Dan tidak bisa berbicara kepada seseorang. Alangkah bijaksananya jikalau kita membereskan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Kita harus cek hati kita dulu. Jangan kita konfrontasi kepada orang tersebut. Karena kalau kita langsung konfrontasi pada orang tersebut, pasti bisa chaos. Pasti bisa salah paham. Karena seringkali manusia itu mudah sekali dikendalikan oleh emosi. Inilah yang menjadi titik kelemahan daripada manusia. Di mana kita seringkali diombang-ambingkan oleh perasaan. Kita seringkali nggak sabaran untuk menunggu, nggak sabaran untuk menjawab seseorang. Kita seringkali tergelitik untuk membenarkan diri kita. Tetapi alangkah bijaksananya kalau kita mendiamkan sesaat. Walaupun kita itu sepertinya dituduh tidak benar, tapi kita boleh merenungkan hal ini satu hari saja. Berikan kepada hati kita ini untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Berikan 24 jam kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup saya memiliki banyak masalah. Tentunya ada saja salah paham. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam hubungan suami istri, baik di dalam apa saja. Mungkin apa yang dilaporkan tidak benar seperti apa yang kita lakukan. Tapi saya belajar untuk berdiam dulu satu hari, 24 jam, meneduhkan hati saya dulu. Saya yang tadinya ingin menjawab, aduh ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Saya belajar untuk menerima itu semuanya. Dan saya berbicara kepada Tuhan. Inilah yang harus kita petik hari ini. Bahwa lebih baik kita minta pengarahan Tuhan tentang sesuatu pergumulan di dalam hati kita. Pada saat hati kita sudah ada sukacita, udah mulai damai, ada rasa bisa mengasihi, ada kasih, baru kita boleh berbicara kepada orang-orang tersebut. Seringkali kita terlalu cepat untuk mengutarakan perasaan kita. Kita berpikir, aku ini kan orangnya jujur. Jadi lebih baik aku katakan apa yang menjadi isi hatiku. Tetapi di dalam Amsal mengatakan, orang yang bijaksana adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya. Orang yang bijaksana adalah mampu untuk menguasai lidahnya. Itulah yang harus kita belajar. Bahwa hal yang pertama, Tuhan selalu menguji orang benar dan orang fasik. Dia tidak ingin kita hidup di dalam kekerasan. Kita berpikir kekerasan yang kita anggap adalah kita keras, kita pukul orang mungkin, kita ngomel orang mungkin. Tetapi yang Tuhan katakan
di dalam firman-Nya membenci orang yang mencintai kekerasan adalah kekerasan hati. Bukankah bangsa Israel adalah bangsa yang keras hatinya, bebal, dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang yang keras hati. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan uji apakah kita suka keras hati. Keras hati adalah merasa diri benar. Keras hati adalah merasa tidak ada orang lain yang bisa membuat kita menjadi benar. Kita menganggap diri kita adalah yang paling benar. Kita suka membela diri kita. Tapi Tuhan lebih membela kepada orang-orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut adalah mulai mengalah. Kita gampang untuk mengampuni orang lain. Tentunya nggak gampang ya, Bapak Ibu. Kita di dalam kehidupan kita nggak pernah selesai. Saya mulai melihat bahwa banyak cerita di dalam kitab suci, di dalam kehidupan mereka pun tidak pernah selesai dalam diri mereka. Mereka selalu punya tantangan. Kita boleh melihat, dia pun menguji Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai keluarga. Keluarga itu juga ada pertengkaran di dalamnya karena Hagar dan istrinya Sarah. Kita melihat lagi keluarga daripada Ishak, di mana Ishak juga mempunyai anak Yakub dan Esau, di mana mereka berdua juga bertengkar. Persoalan dalam kehidupan kita nggak akan pernah selesai. Kita melihat lagi kehidupan Yakub, di mana memiliki 12 anak. 12 anak pun ternyata juga tidak saling akur, sehingga Yusuf harus dijual menjadi budak. Lalu kita melihat lagi kehidupan Raja Daud. Apa yang terjadi? Anak-anaknya bertengkar satu sama lain, bahkan saling membunuh. Bahkan anak-anaknya itu pun ingin menguasai tahta kerajaan bapaknya. Bukankah itulah kehidupan yang harus kita jalani di dalam dunia ini? Kehidupan kita nggak ada yang sempurna, tetapi ada sesuatu yang sempurna di dalam hal yang kedua ini. Baik, kita akan masuk ke dalam hal yang kedua. Mazmur 14 ayat 2 berkata begini. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata Tuhan ingin supaya kita memiliki akal budi, tetapi kita yang bergerak mencari Allah. Karena orang yang bergerak, yang mempunyai akal budi itu banyak sekali. Mereka adalah orang-orang pintar. Mereka mungkin sarjana, mereka dokter, mereka profesor, mereka adalah pengusaha yang sukses, mereka juga punya jabatan tinggi. Tetapi apakah mereka mencari Allah? Mencari Allah adalah sebuah usaha supaya kita dikenal oleh Tuhan. Mencari Allah supaya kita berdekatan dengan Tuhan. Kita kenal dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita semuanya tentunya tahu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kan? Tetapi pertanyaannya, apakah kita kenal dengan beliau? Apakah kita pernah duduk makan? Kita duduk makan pagi, makan siang, makan malam, atau kita bercakap-cakap dengan beliau setiap hari? Itu yang namanya kenal. Kita harus mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah aku mengenal Allah? Apakah benar-benar aku sudah mencari wajahnya? Karena tahu dan kenal itu hal yang berbeda. Mengenal dan tahu adalah sebuah kontras yang tidak bisa disatukan. Karena tahu Yesus, kenal Yesus itu hal yang berbeda. Contoh, firman Tuhan berkata begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk, duduk makan bersama dengan dia, dan dia duduk makan bersama dengan aku. Berarti jikalau kita membuka pintu hati kita, kita tiap hari
kita bisa duduk makan pagi, makan siang, makan malam bersama dengan Tuhan. Berarti kita punya kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa meminta nasihat-nasihat Tuhan dalam kehidupan kita. Hal apapun, tidak ada yang tersembunyi. Karena kita akan ketemu dia pagi, siang, dan malam. Itulah yang dianggap kenal. Kenal adalah memberikan tempat kepada hati kita, yaitu tempat yang tertinggi di mana hati kita itu adalah Tuhan ada di situ yang menjadi penasehat kita. Dia adalah nahkoda kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita lupa. Kita suka di dalam kehidupan kita, yaitu kereta kita sendiri. Keputusan kita adalah keputusan kita sendiri. Pikiran kita, kemauan kita, semuanya serba keputusanku, kemauanku, hidupku, milikku, semua rencanaku dan pengharapanku. Saya mengibaratkan kehidupan itu adalah di dalam kereta suka-sukaku. Tetapi seringkali kereta suka-suka kita ini membawa kita jauh dari Tuhan. Sehingga kali kita menganggap kita anak Tuhan, tapi kita bisa putus asa. Kita ada rasa cemas, kita ada rasa takut, kita mudah sekali tertekan jiwa kita. Sehingga pada saat kita berteriak, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Apa yang terjadi? Saya mau katakan, kereta Tuhan akan datang. Mendekati kereta hidup kita, yaitu kereta suka-sukaku. Kereta Tuhan terbuka. Dan dia mempersilahkan kita masuk ke dalam keretanya. Dan berkata, masuklah ke dalam keretaku. Dan kita bertanya, aku ngapain Tuhan di dalam keretamu Tuhan? Tuhan berkata kepada kita semuanya, duduk manis, duduk diam. Stay still. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita mencari wajahnya setiap hari. Kita selalu mendekat kepadanya. Setiap saat, setiap hari kita ada di dalam kereta Tuhan. Sehingga saat kita ada pertanyaan apapun juga, pergumulan apapun juga, ada Tuhan di situ. Kita bisa ngobrol sama dia. Dan kita langsung bisa bertanya, Tuhan, hari ini aku punya pergumulan. Aku harus melakukan apa? Tuhan, aku hari ini punya rencana A, B, C. Aku harus melakukan apa? Apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Inilah yang Tuhan inginkan. Saya mempunyai satu kebiasaan untuk selalu bertanya kepada Tuhan dalam hidupku apa saja. Kadang-kadang mungkin aku melakukan sesuatu sampai aku tuh lupa bertanya. Contoh yang sangat kecil sekali dalam kehidupanku. Saya pergi berpergian dengan anak cucu saya. Karena saya ini sebetulnya nggak pernah makan es ya. Es krim gitu dan dingin-dingin. Saya punya alergi sebetulnya. Tapi saya ingin bersenang-senang dengan cucu-cucu saya. Saya mulai makan es krim dan hampir setiap hari. Sehingga pulang dari jalan-jalan itu, saya terkena pilek. Ya, kebetulan cucu saya juga sakit batuk. Karena dia batuk, lalu anak saya bilang, aduh mama ini minum obat batuk. Saya minumlah obat batuk. Tapi kok pilek saya nggak sembuh-sembuh. Batuknya sudah hilang, yang saya minum adalah Flumisil dan obat batuk. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa hari setelah saya melakukan minum obat batuk dan tetap nggak sembuh, tapi saya tetap dalam pelayanan. Lalu pagi hari, pada saat saya pagi hari, adalah mungkin saat teduh saya atau jiwa saya sedang bertemu dengan Tuhan. Tuhan bisa berkata kepada saya, minum obat Neosep. Saya terbangun dan terkaget-kaget. Karena saya nggak pernah ingat akan obat ini. Dan obat ini mungkin saya tidak ada di lemari saya untuk selama puluhan tahun. Karena saya jarang sakit. Tapi kali ini Tuhan izinkan saya sakit. Tapi saya lihat terbangun. Loh, saya kok nggak pernah ya ingat bahwa ada obat yang namanya Neosep. Oke, saya minta supir saya beli. Lalu supir saya beli dengan 4 strip harganya 13.000, saya minum. Saya minum 2 hari saja. Ternyata pilek saya sembuh.
Saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik banget ya. Engkau sungguh dan amat baik. Aku masih diberi kesempatan bahwa Engkau mau berbicara kepadaku untuk hal yang paling kecil. Sesuatu yang kagak penting banget. Bener-bener. Aku nih pilek juga nggak pernah minta bahwa akan cepat sembuh atau gimana. Aku jalanin aja sampai antibodiku nih kembali. Tapi mungkin Tuhan gemes ya untuk supaya bisa melihat aku tuh cepat sembuh. Karena di dalam uh, keadaan masih pilek pun aku nggak akan stop dalam pelayanan. Inilah hal yang pertama yang saya ingin sharing. Bahwa Tuhan itu benar-benar dekat sama kita. Dia ada di dalam kita. Dia bersama kita. Bahwa dia ikutan dalam semua hal kehidupan kita. Kesehatan kita. Di dalam pergumulan kita. Persoalan apapun juga Tuhan ada bersama kita. Ini adalah salah satu contoh saja. Itu hal yang kedua. Saya mau sharing tentang hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang Tuhan ingin berbicara kepada kita adalah dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2 berkata begini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Firman ini begitu ada menjadi rema dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, menumpang dan siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus. Saya ingat, di dalam gunung Tuhan ada kedamaian. Di dalam gunung Tuhan ada ketentraman. Di dalam gunung Tuhan jiwa kita aman rasanya. Itu adalah tempat yang paling teduh, yang paling enak dalam hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan minta bahwa orang yang bisa naik ke gunung Tuhan adalah orang yang berlaku tidak bercela dan yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai syarat untuk berlaku tidak bercela. Hidup kita singkat. Mungkin kita bilang kita udah benar, kita udah dibaptis, kita udah pelayanan semua. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah kehidupan yang tidak bercela. Mungkin kita harus bisa mengontrol diri kita. Pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita, kita suka keluar dari apa yang Tuhan mau. Mungkin kata-kata kita menyakiti hati orang. Itu namanya udah kehidupan yang bercela. Melakukan apa yang adil. Mungkin juga kita tidak adil. Belum adil seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita belum memperlakukan orang dengan adil. Inilah yang menjadi satu arahan dalam kehidupan kita yang akan memimpin kita jauh lebih dekat kepada Tuhan. Dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, mungkin kita seringkali menganggap remeh dalam kehidupan kita. Kita bilang, Bapak, Ibu sudah sampai di mana? Oh, saya sudah OTW, OTW, OTW. Padahal kita masih di rumah. Kita masih belum berangkat. Kita mungkin masih di kantor. Kita mungkin belum ada di mobil. Tapi kita sudah mengatakan, gampang saja OTW. Padahal itu bukan mengatakan kebenaran. Kebenaran yang Tuhan mau adalah tuntas. Yaitu iya ya iya, tidak ya tidak. Kita harus benar-benar tidak boleh abu-abu. Benar harus putih. Dan kita harus benar-benar melakukan putih. Tidak ada kompromi. Tidak ada dosa besar. Tidak ada dosa kecil. Tidak ada dosa putih. Tidak ada dosa hitam. Tidak ada bohong kecil. Tidak ada bohong besar. Semuanya kita harus dalam kehidupan kita melakukan kebenaran. Tentunya tuntutan Tuhan kok tinggi banget. Kita selalu bilang, Tuhan, aku kan masih daging. Aku kan masih manusia. Tetapi kita semuanya diajarkan. Saya belajar untuk belajar seperti apa yang Tuhan mau. Karena saya percaya Tuhan ada di dalam hati saya. Dia makan pagi bareng saya. Makan siang bareng saya. Makan malam bareng saya.
Saya tiap hari harus bisa mengatakan kebenaran. Saya harus berlaku tidak bercela sama seperti Tuhan Yesus tidak bercela. Saya selalu berkata, Tuhan, aku ini gak sempurna. Aku ini tidak bisa. Tapi Engkau adalah Tuhan yang ada di dalam hakku. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kehidupanku. Inilah yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Tentunya saya di dalam setiap hari bertarung dengan diriku sendiri. Aku bertarung dengan perasaanku supaya setiap hari kita bisa menang. Setiap hari kita adalah pemenang, bukan yang kalah. Kita harus jadi pemenang. Banyak sekali pelayanan, undangan pelayanan yang datang kepada saya. Karena saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang tidak berguna kalau aku tidak bersaksi dengan Tuhan. Pada saat aku mengatakan begitu tahun yang lalu, tiba-tiba undangan untuk menjadi pembicara itu banyak sekali. Hampir tiap minggu itu datang. Dari A, B, C, dan C. Sehingga saya berkata, saya nggak akan pilih. Saya masuk, bolak-balik, wah masuk ke keluarga. Apa yang terjadi? Saya pernah melayani cuma 4 keluarga saja. Cuma 4 keluarga saja. Itu sebuah gereja kecil banget. Dan tempatnya tersembunyi pula. Aduh, untuk masuk ke sana sebuah perjuangan. Karena mobil kalau dikit lagi itu bisa masuk ke dalam got comberan gitu. Tetapi ini adalah sebuah pertarungan dalam kehidupan saya. Benarkah kehidupanku tidak bercela? Dan saya ingin mengisi hari-hari saya dengan produktif. Produktif berarti dalam arti kata, benar-benar hidup saya itu memuliakan Tuhan. Tentunya banyak tantangan. Undangan dari Ibu Lydia untuk memimpin dalam doa pagi. Ini juga tantangan saya. Saya ingat sekali undangan pertama. Saat itu saya berada di Tokyo, di Jepang. Tapi saya bilang, Tuhan, aku ambil. Hari ini aku ambil. Kapan saja ada pelayanan aku ambil. Karena apa? Kayaknya kita nggak bisa tolak. Yang namanya kehidupan berdekatan berada di dalam gunung Tuhan. Berada di dalam gunung Tuhan adalah sebuah effort yang harus kita bayar. Dan harganya tuh pun mahal. Saya mulai ingin membayar harga. Dengan masuk lebih tinggi, masuk ke gunung Tuhan. Tahun ini adalah tahun ke-8 saya pelayanan di penjara. Penjara Cipinang kriminal narkoba, Salemba kriminal narkoba, saya pelayanan Pondok Bambu. 1 bulan 2 kali komitmen saya buat Tuhan dan saya sudah melewati tahun ke-7. Saya sudah masuk ke dalam tahun ke-8. Saya mau bayar harga untuk hidup tidak bercela, untuk melakukan apa yang adil. Kalau saya hanya berkhotbah untuk gereja-gereja yang bagus saja, saya nggak adil. Saya punya sifat tidak adil. Tapi kalau saya ada pelayanan ke penjara-penjara, baru itu yang namanya keadilan. Bukan lagi tentang jabatan saya atau predikat saya, gengsi saya sebagai seorang istri dari pengusaha Pak Joni Andrean. Tetapi saya harus merendahkan diri sedemikian rupa untuk berlaku adil. Bahwa kesaksian saya ini harus didengar oleh semua orang. Berarti besar dan kecil, gereja besar dan kecil. Saya ingin semua menjadi berkat ke penjara-penjara dan apa yang saya dapatkan. Pada saat 2016 Tuhan berkata, bukalah pintu penjara. Padahal saya nggak ngerti. 2017 Januari saya buka pintu penjara. Saya didampingi dengan Yayasan Kidung Agung dan saya mulai terus melakukannya. Dan saya lihat ternyata satu persatu orang yang keluar dari penjara menjadi orang yang benar. Karena di dalam mimpi saya buka orang itu yang tadinya seperti binatang di dalam itu mulai keluar satu-satu dan berdiri di atas kedua kakinya berpakaian lengkap. Berarti dia sudah jadi orang benar. Apa yang saya hadapi? Saya bertemu dengan beberapa orang yang sudah keluar dari penjara. Saat saya pelayanan di Tanjung Priok, dia seorang bapak-bapak berlari-lari mendekati saya.
Ibu Tina, masih kenal saya enggak? Saya dulu di Cipinang 5 tahun. 5 tahun lamanya Ibu Tina melayani saya. Sekarang saya udah jadi orang benar. Inilah yang saya bilang reward kita. Kita akan naik makin tinggi, makin tinggi. Menghadap gunungnya Tuhan. Di dalam gunungnya Tuhan. Tetapi ingat, kita harus bayar harga. Dan ini adalah introspeksi buat kita Bapak Ibu. Berapa banyak harga yang sudah engkau bayar untuk masuk lebih dalam. Naik ke gunung Tuhan adalah memberikan diri kita untuk siap keluar keringat. Naik ke gunung Tuhan adalah bayar harganya dengan tenagamu. Naik ke gunung Tuhan adalah kita membuat diri kita penuh dengan perlengkapan-perlengkapan. Perlengkapan supaya ada baju hangat. Perlengkapan supaya kita tidak kedinginan. Supaya kita aman. Supaya kita juga mempunyai alat untuk kalau naik ke gunung itu banyak ular-ular, semak-semak semua. Kita harus bereskan semuanya. Sebuah usaha yang luar biasa. Menurut saya inilah hal yang sangat indah sekali yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 7 berkata begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau saya berpikir ayat ini berkata, kalau kita sudah mengenal Yesus, maka kita juga akan mengenal Bapa. Kalau kita sudah bersatu dengan Yesus dan Bapa ada di dalam hati kita, berarti kita sudah melihat Tuhan, sudah merasakan Tuhan. Kita sudah ada di dalam merasakan gunungnya Tuhan. Ini yang sangat indah sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi renungan kita yang paling berharga. Dan saya akan tutup, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami percaya bahwa setiap usaha kami untuk naik lebih lagi, untuk bisa mengenal Engkau, kami harus bayar harga. Supaya hidup kami tidak bercacat, tidak bercela. Kehidupan kami adalah kehidupan yang adil, yang kami bisa saksikan untuk lebih banyak lagi kepada orang-orang lain. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan kebenaran, perkataan benar, pikiran benar, mata benar, hati benar, tangan dan kaki kami benar. Kami percaya Tuhan bahwa jikalau kami melakukan semua, maka Engkau akan memberkati kami. Biarlah hari ini, pagi hari yang sangat indah ini, Engkau memberkati Bapak Ibu semua, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman-Mu. Mereka diberkati, hidup mereka diubahkan, mereka tidak akan sama lagi. Ada sesuatu rema yang mereka terima dalam hati mereka, sehingga akan menggerakkan roh mereka untuk lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini, dan kami hanya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa kita yang boleh diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan saudara, kasih jempol boleh. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Ibu Tina yang hari ini Tuhan pakai dengan dahsyat untuk boleh kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang Mazmur 11, Mazmur 14, 15 dan juga Yohanes 14 ayat 7 ya. Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa mengenal Tuhan itu ternyata ada harga yang harus dibayar. Tentunya ada ketaatan yang harus ya segala firman Tuhan dan segala keinginan-keinginan kita bisa kalahkan. Nah, saudara, mungkin dari para partisipan ada yang mau bertanya kepada Ibu Tina atau mau yang sharing sebuah terus berkenaan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh Bu Tina, kita minta waktunya sedikit lagi. Boleh silakan. Bu Tina, terima kasih. Ya, silakan saudara, kalau ada yang mau bertanya ke Bu Tina. Ini Ibu yang tampaknya luar biasa ya, seorang
seorang pengusaha sukses, ya, tapi tidak melupakan Tuhan, malah semakin giat di ladang Tuhan, semakin diberkati, semakin melakukan penginjilan ya di mana-mana. Wah, ini sulit diketemukan ya. Biasa orang yang sudah sukses, sudah nyaman, sepertinya tidak butuh Tuhan, begitu ya. Tetapi Bu Tina ini Tuhan pakai luar biasa untuk boleh memberitakan Injil dimanapun hambamu ini diutus, dan bahkan tidak pilih-pilih tempat ya Bu. Enggak. Ya, waduh, hebat luar biasa. Tuhan itu selain yang bertuhan ya. Wow, orang yang apa ya, rendah hati. Waduh, ini karena Roh Kudus tentunya ya Bu ya, pertemuan Yes. pertama dengan Tuhan sehingga merubah ibu dan ibu yang lain ya. Orang bisa bingung, orang ini Andrian mau ke gang, mau ke orang yang hanya beberapa yang mau mendengarkan firman. Ini tentunya satu teladan yang luar biasa. Ya, silakan ibu-ibu, ini kelihatannya menjadi satu inspirasi ya Ibu Tina ini ya. Silakan Ibu Yudi Sari Sitompul atau Ibu Naomi, silakan, atau Bapak-bapak. Ya, Ibu Naomi, silakan Bu Naomi. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Bu Tina. Saya mau bersaksi sedikit pengalaman saya beberapa hari yang lalu bersama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Bu. Tuhan berkati, Tuhan pakai terus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya waktu hari Sabtu kemarin ada acara perhelatan pernikahan ponakan saya. Acara itu memang sudah diinfokan 6 bulan lalu. Nah, jadi saya selalu berdoa dan mendengar dan belajar mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam hati saya. Gitu ya. Jadi saya itu memiliki uang yang minim gitu ya, uang yang kalau saya hitung nggak bisa gitu ya ke sana. Acaranya di Bekasi, jadi saya berdoa karena saya pegang firman Tuhan, rencanakan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan memperolehnya. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya ingin memberkati keluarga saya melalui pernikahan ponakan saya ini. Jadi yang menikah ini dari keluarga papa saya. Nah, di dalam kami bersaudara, dari papa saya itu ada 3. Papa saya itu 3 bersaudara. Kami ini anak-anak keturunannya itu ada sedikit masalah-masalah gitu ya. Jadi saya ingin memberkati ponakan saya ini, anak kakak saya ini yang perempuan. Jadi saya berdoa, Tuhan, aku tidak cukup uangnya gitu ya, tapi aku rindu pergi ke sana gitu. Jadi kakak saya, anak bibi saya itu, anak bau saya itu nggak ikut ke acara itu. Lalu yang menikah ini abangnya papa saya, anaknya bapak tua saya itu, saya anak ketiga, bapak saya itu anak ketiga. Jadi kami itu sedikit di Jakarta ini. Saya sedih begitu mengetahui kakak saya itu nggak bisa ikut. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau saya nggak pergi, nggak baik gitu ya. Saya ingin memberkati, saya ingin membayar harga gitu. Lalu saya sering lihat YouTube gitu ya. Saya lihat cara apa itu bersasak pakai sunggar ya, sanggul Jawa gitu ya. Memang kebetulan menantu kakak saya ini dapat orang Jawa, jadi saya udah ada biarin aja pakai itu gitu ya, karena saya nggak mau ke salon gitu ya untuk menghemat biaya. Saya lihat di YouTube, saya pelajari, ternyata saya coba, saya bisa gitu ya. Lalu saya berdandan gitu ya sendiri, nggak usah ke salon deh gitu. Saya coba gitu ya, sampai hampir 2 minggu saya coba ternyata bisa dan bagus hasilnya. Dan saya pergi ke sana, akhirnya kakak saya itu senang, ponakan saya itu senang sekali, bahkan mereka menangis karena selama COVID kita nggak pernah ketemu dan mereka juga orang sibuk. Nah, saya waktu naik mobil Grab itu saya berdoa dari rumah, Tuhan, saya harus menyatakan Injil kebenaran-Mu kepada orang-orang yang saya temui gitu ya. Nah, Roh Kudus itu bicara di hati saya, kamu harus
bersaksi gitu. Kamu harus bercerita tentang kebaikan Tuhan gitu. Nah, di dalam saya naik Grab itu, saya berkenalan dengan supir Grab itu. Dari logat bicaranya dia itu orang Padang gitu ya. Dia cerita tentang kehidupannya, punya anak 3 dan dia mau menikah lagi karena ajaran mereka itu kan boleh punya istri 2 3 gitu ya. Lalu saya menceritakan kebaikan Tuhan kepada dia ya apa yang saya alami di dalam tantangan kehidupan saya berumah tangga. Dan dia menerima apa yang saya arahkan firman Tuhan itu. Lalu dia bilang, Ibu orang Batak, orang Kristen. Iya, saya bilang. Saya hanya menyatakan kabar baik, kabar sukacita. Bagaimana seorang suami imam itu harus berfungsi di rumah, memimpin istri anak-anaknya dibawa kepada Tuhan. Saya bilang, Bapak harus sholat selalu mendekat sama Tuhan. Jangan menikah lagi, uruslah anak-anak istri dengan baik, maka upahmu besar di surga. Saya bilang hidup dengan benar. Jadi dia terharu dan dia bangga gitu ya. Ketika kami berpisah, saya diantar sampai ke gereja Katolik di Bekasi. Eh, Terima kasih Bu untuk arahannya, untuk firman Tuhan itu ya katanya. Jadi saya bilang iya, lakukanlah supaya engkau berbahagia, sehat dan panjang umur saya bilang. Nah ketika saya turun dari Grab itu saya agak bingung ya. Tuhan kok aku bisa ngomong kayak tadi ya sama orang itu. Tapi karena engkau sudah menyatakan itu di hatiku, aku harus menyatakan kabar baik, menceritakan semua perbuatanmu yang ajaib di dalam kehidupanku gitu. Memang harus seperti itu, harus berani malu, harus bisa gitu ya. Nah, ketika saya juga pulang, mobil kami sesat Bapak Ibu, padahal sudah pakai Google Map. Kami 3 jam itu muter-muter karena supir saya ini dia nggak mau dari tol. Jadi kita nggak dari tol muter-muter gitu ya. Tapi saya terus di dalam mobil itu sama seperti saya berangkat tadi, saya menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak yang ngantar saya pulang malam itu orang Betawi, punya anak 3. Dia menceritakan latar belakang kehidupannya yang sungguh jahat gitu ya. Anak yang merontak kepada orang tua. Lalu saya menceritakan kebaikan Tuhan kepada dia. Dan dia ngomong begini, Bu, agama itu bagus semua. Ya, saya bilang. Tapi orangnya ya yang nggak mau melakukan yang baik dan benar itu, iya, saya bilang. Tapi hanya satu jalan ke sorga, saya bilang, menuju Bapa. Apa itu Bapa? Katanya. Aku nggak pernah dengar dia bilang gitu. Bapa itu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saya dan Bapak, saya bilang. Jadi hanya satu jalan ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, dia bingung. Masa sih Bu? Katanya. Iya, karena itulah yang dinyatakan Injil di dalam Alkitab. Dan saya percaya itu, saya bilang. Lalu dia mengatakan, kalau kayak gitu saya nanti nggak ke sorga dong kalau saya tidak datang kepada Bapak ya katanya. Bukan Bapak, saya bilang. Nggak ada huruf K-nya, Bapak. Dia pencipta langit dan bumi, saya bilang begitu. Jadi dia mengatakan harus bagaimana? Saya tidak mengajak kamu harus masuk Kristen ikut Yesus, tidak, saya bilang. Tapi kamu harus menyatakan kebenaran melalui sikap hidupmu. Nah, sholatmu jangan kau tinggalkan ya Bang, saya bilang karena dia masih muda, keluarga muda. Jadi saya katakan seperti itu. Eh, Enak ngobrol ya sama ibu. Aku pengen tahu lagi semuanya, katanya. Orang-orang Kristen itu macam-macam kehidupannya, katanya. Dan saya juga jujur, katanya. Dia bukakan bahwa saya punya om ikut Kristen, mas Kristen istrinya dibawanya kepada Tuhan gitu, masuk Kristen. Jadi saya bilang itu luar biasa, itu berkat. Ketika saya ketemu sama om saya ini, dia sekarang tinggal di Tambun katanya. Ketika saya ketemu sama dia, istrinya itu, aduh damainya luar biasa kehidupan mereka. Sama seperti ibu ini ngomong firman terus. Nah, ketika itu saya lara di hati saya, itulah Nomi, jalannya keliru tadi supaya kau sampaikan firman kebenaran tentang menjadi anak-anak di dalam kebenaran. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur ketika saya sampai di Rusun Torde diantarnya, dia bilang, Bu, minta nomor teleponnya, Bu, tinggal di lantai berapa? Aku pengen lagi cerita-cerita.
tentang kebaikan Tuhan yang ibu terima itu aku juga pengen ngerasain katanya. Hiduplah benar di dalam Tuhan itu supaya engkau beroleh damai sejahtera. Berangkat engkau kerja selalu kau berdoa. Saya nggak bilang lagi sholat, berdoa supaya engkau dipimpinnya tiap hari. Jadi saya bersyukur gitu. Saya bilang utang saya lunas ya. Oh ya maaf saya lupa menyatakan kepada supir Grab pertama saya katakan utang saya lunas ya. Utang apa Bu? Ibu nggak kenal saya nggak kenal Ibu. Tapi Ibu bilang utang. Iya, utang secara roh. Saya sudah menyampaikan firman, kabar baik, kabar sukacita. Saya bilang, dia ketawa bergembira. Saya bilang tetap kuat di dalam Tuhan, berjuang sampai masuk surga yang mulia itu. Temuilah dia, buka hatimu. Saya bilang. Amin. Puji Tuhan. Ya, oh, di-mute. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini kesaksian Ibu Naomi yang luar biasa ya. Ternyata hidup di dalam Tuhan itu Tuhan perlu bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin Ibu Tina mau sampaikan sesuatu, mau ditanggap Ibu. Saya rasa ini cara yang sangat baik sekali. Saya boleh tambahkan sedikit. Itu saya melalui usaha saya sebagai desainer baju batik juga, ya, karena saya membuat batik Tina Andrean Heritage Culture Tina Andrean. Saya bertemu dengan seorang Muslim dan itu dia adalah partner kerja saya yang selalu tempatnya saya pakai untuk fashion show. Pada saat saya pertama mungkin nggak terjadi apa-apa, tapi dia mulai tertarik kepada saya dan dia minta saya cerita tentang kehidupan saya. Lalu show yang kedua dia lebih lagi mendekat. Dia bilang begini, Ibu Tina, boleh nggak habis selesai ini Ibu Tina jangan pulang dulu. Jadi terpaksa Pak Joni pulang duluan. Nah ternyata hari itu saya ditemani dengan dua teman saya yang juga sudah Kristen. Kita diajakin ngobrol itu dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Dan itu nggak putus-putusnya. Dia nanya terus tentang Tuhan Yesus dan saya jawab. Nah itu sudah adalah pertemuan. Setelah itu dia minta saya lagi, Ibu Tina bisa nggak makan siang sama saya? Oh bisa. Nah pada saat makan siang itu dia mulai banyak lagi bertanya lagi kepada saya tentang sesuatu. Karena dia itu adalah orang keraton, suaminya dulu orang keraton, dia banyak menerima warisan, keris-kerisan gitu. Tapi dia merasa hidupnya nggak damai, nggak ada sejahtera. Karena setiap hari rasanya dikejar-kejar dan ketakutan. Karena sepertinya ada sesuatu yang ngikutin dia katanya. Kalau dia keluar negeri, kenapa udah masuk lift kok ada yang pencet lagi, tapi kok nggak kelihatan apa-apa. Jadi hidup saya nggak tenang Bu, tidur juga nggak marani sendirian. Lalu saya mulai berkata-kata tentang keterikatan-keterikatan. Bahwa kalau kita belum dalam Yesus, kita itu, roh kita itu memang dipegang sama iblis. Apalagi kita udah diserahkan semacam jimat atau pusaka-pusaka, itu akan mengikat roh kita. Wah, sampai itu dari makan siang sampai sore udah jam 5 lebih. Lalu dia bilang begini, Ibu untuk melepaskan itu bagaimana ya caranya? Ya saya bilang kalau saya percaya bahwa itu ada Tuhan Yesus yang akan melepaskan kita, bahwa dia akan memberikan damai buat kita dan kita dijauhkan dari segala ikatan-ikatan dosa. Sore hari itu dia berkata, Bu, boleh nggak doakan saya mau terima Yesus saat ini juga. Saya sampai kebingungan, anak itu restorannya restoran mewah ya, Taste Paradise. Saya lihat kiri kanan, memang karena dari makan siang sampai sore itu pegawainya sudah istirahat, nggak ada orang di situ. Lalu saya berdoa sama ibu ini, saya pimpin dia untuk terima Yesus dan dia sudah diterima Yesus. Tidak lama kemudian dia telepon saya lagi, Ibu Tina boleh ketemu lagi nggak? Saya bikin janji minggu berikutnya untuk ketemuan karena saya tidak ada waktu lagi, cuma ketemuan satu kali di kafe. Lalu dia bertemu dengan saya, dia bilang, Ibu Tina saya minta dibaptis. Dan itu surprise buat saya. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Melalui cerita kehidupan kita, banyak menarik orang. Banyak menarik orang. Terus terang katanya Ibu Tina, banyak sekali orang yang menginjili saya. Tapi nggak masuk tuh katanya. Tapi kenapa ya kalau Ibu Tina ngomong itu langsung nancep di hati saya katanya. Saya minta dibaptis.
Dan hari itu juga saya cari pendetanya siapa. 2019 dia dibaptis. Dan setelah itu dia terima Yesus, keluarganya yang masih Muslim datang di sini menyaksikan dia dibaptis. Dia menguraikan air mata. Dia bilang ini adalah keputusan hidup saya. Setelah itu saya ingat bulan Mei, bulan November kita sama-sama pergi ke Israel bersama-sama dengan dia. Dan saya lihat, masih banyak pertanyaan yang dia ingin utarakan. Dan saya jawab semua pertanyaan itu sampai dari satu tempat ke satu tempat di Israel itu saat kita ke sana, ke gua, ke tempat kubur Yesus, ke tempat Yesus lahir, semuanya pergi. Dan terus dia tanya, saya jawab. Jadi menurut saya, Tuhan kasih kita mulut untuk kita selalu bersaksi buat Tuhan. Jangan kita menahan dari semua apa yang kita sudah terima, yaitu keselamatan. Utarakan kapan aja. Saya juga nggak pernah sungkan kok berbicara kepada orang-orang Muslim. Karena menurut saya mempunyai kabar baik yang merubah hidup saya. Sehingga pada saat mereka melihat hidup saya, mereka pun merasa tertarik apa yang beda dalam kehidupan saya. Ini yang menjadi sharing juga yang melengkapi kesaksian daripada Ibu kita tadi. Terima kasih, Ibu Lydia. Terima kasih. Wow, luar biasa ya Bu kesaksian. Bagaimana kita itu tidak boleh ragu untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik yang harus didengar oleh semua orang. Wow, terima kasih Bu kesaksian yang menguatkan. Ini ada pertanyaan di chat room. Bapak Pendeta Johannes Budiharjo dari Surabaya. Bapak ada? Boleh langsung disampaikan langsung ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Eri. Shalom teman-teman. Terima kasih Bu Tina buat renungan firman-Nya menyegarkan kita di pagi yang indah ini. Saya itu terkesima mendengarkan penjelasan Ibu. Saya itu membayangkan hidup Ibu sebagai, saya melihat itu posisinya unik dan khas juga ya. Satu, Ibu seorang pengusaha, dan kita semua tahu, bahkan saya di Surabaya saja sudah dengar nama Ibu. Kedua, Ibu juga seorang istri dari pengusaha dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu kombinasi yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya, dan Ibu dikasih karunia seperti itu. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi tantangan terberat Ibu? Boleh dikatakan tantangan terberat itu tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang istri, sebagai seorang pengusaha, dan sebagai seorang pelayan Tuhan menjalani kombinasi kehidupan seperti itu, Bu. Apa tantangan terberat Ibu dan bagaimana cara Ibu menghadapi? Semua kita punya tantangan, semua kita punya, kalau bahasa kita orang Kristen itu salibnya masing-masing, dan salib saya tidak bisa ditukar sama punya Ibu. Dan kita semua diminta untuk memikul salib kita. Lalu bagaimana cara Ibu menyelesaikan atau menghadapi tantangan terberat itu, Bu? Terima kasih. Saya mendengarkan ya, Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat renungan yang Ibu sampaikan pagi ini. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Menurut saya, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya supaya saya itu bisa menaklukkan diri sendiri. Inilah tantangan yang paling utama. Menaklukkan diri sendiri itu lebih sulit daripada menaklukkan orang, Bapak. Jadi kita harus setuju ya, bahwa sebetulnya pertarungan setiap hari kita adalah bertarung dengan diri kita sendiri. Saya mau cerita sedikit, cuma sebagai ulasan. 1998 sampai 2005 saya berada dan tinggal bersama dengan 4 anak saya di Amerika. Dan pada saat saya tinggal di sana, saya tidak didampingi oleh suami. Berarti 7 tahun, 1998 sampai 2005, saya adalah ibu rumah tangga tunggal dengan 4 orang anak. Dan umur anak-anak saya adalah 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun kurang. Tidak ada suster, tidak ada supir, tidak ada siapa-siapa. Saya harus melakukan semuanya sendiri. Jadi tukang masak, bersihin rumah, antar sekolah, jemput sekolah. Semua saya harus berlatih. Itu adalah tantangan yang paling utama yang saya pikir ini trainingnya Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya ingin berkeluh kesah,
Tetapi saya ingin kembali lagi mengatakan bahwa hidup kita itu udah terlalu enak waktu di Jakarta sebelum 98 kerusuhan ya Pak ya. Jadi nyaman banget, punya supir, punya tukang masak, punya suster 3, wow enak banget. Tetapi tiba-tiba semua fasilitas itu hilang dan kita harus berdikari sendiri. Dan harus bisa survive sendiri tanpa punya perbekalan apa-apa. Nggak bisa rawat anak, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa nyetir, nggak bisa masak. Waduh, udah 4 ini aja udah nggak bisa. Nah, ini adalah tantangan. Bisakah kita lewati waktu-waktu yang Tuhan kasih sama kita tanpa punya pengalaman? Tetapi saya mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan tiap hari dalam pimpinannya. Sampai waktunya selesai. 2005 saya kembali ke Jakarta. Pada saat saya menengok ke belakang, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya sudah lewati waktu saya. Perjalanan saya di padang gurun tidak pernah Engkau tinggalkan. Tiang awan, tiang api, Engkau selalu berada bersama dengan aku. Engkau memberikan aku makan mana, Engkau memelihara aku. Semuanya tidak ada yang kurang. Anak-anakku nggak ada yang sakit, aku juga sehat. Semua Tuhan pelihara. Ini adalah sebuah penundukan diri, Bapak. Susah sekali dalam kehidupan kita untuk tunduk, apalagi duit ada. Kalau saya ingin menolak perjalanan kehidupan ini, saya langsung bisa beli tiket 5, langsung saya pulang ke Jakarta. Karena uangnya ada di bank. Tapi saya tidak. Anak-anak tetap bersekolah, saya lakukan tahun demi tahun, tahun demi tahun. Padahal pertemuan saya dengan Pak Joni sangat limit karena dia harus di Jakarta dengan usahanya. 1 tahun 3 kali dia datang, hanya 2 minggu, 2 minggu. Berarti 1,5 bulan. Saya akan pulang juga ke Jakarta 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 1,5 bulan. 1 tahun cuma 3 bulan kita berkumpul. Tetapi saya memetik sebuah hikmah, yaitu apa? Perjalanan kehidupan kita nggak ada yang gampang. Semua harus bayar harga. Tetapi setelah saya melewati masa-masa itu, yang saya hadapi saat ini nggak ada apa-apanya. Berarti kita sudah melewati yang paling susah, yaitu menaklukkan diri kita sendiri. Itu tantangan yang terberat. Dan setiap kali kita ada halangan, tantangan apapun, permasalahan yang selalu saya katakan, kita bertarung lagi dengan diri kita sendiri yang selalu harus berdiam 24 jam supaya kita bisa ada tenang hati kita, teduh, baru kita berbicara. Itu ya Pak ya jawabannya. Terima kasih sehingga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Puji Tuhan. Perfect. Luar biasa ya Ibu Yudi. Ya, tadi ada Bapak Alpan ya, Bapak Alexander Pandi dari Manado. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Eri. Salam Ibu Pendeta Tina. Terima kasih Shalom Pak Erik. firman-Nya di pagi ini. Sungguh memberikan penguatan bagi kami sekalian. Saya lebih menyorot tentang orang fasik dan orang benar itu, Bu. Apa yang tadi Ibu sampaikan itu sungguh semacam pukulan bagi kami, dan itu yang benar, Bu. Artinya tidak memberikan harapan kepada jemaat. Terkadang seorang hamba Tuhan lalu memberikan statement-statement ketika dia berkhotbah, dia memberikan semacam harapan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi pagi ini saya terus terang saya sangat senang karena Ibu melempar itu kepada kita untuk mengoreksi diri. Apakah saya ini ada orang benar atau saya ini orang fasik? Memang di akhir zaman ini kita sangat sulit membedakan mana orang fasik, mana orang benar. Karena dua-dua melakukan hal yang sama. Berpura-pura beribadah, kewajiban agama dilakukan, semua dilakukan. Orang benar juga demikian. Tetapi apa yang disampaikan ini menjadi semua perenungan untuk kita, lalu kita mengevaluasi diri. Saya ini apakah benar saya ini orang benar atau saya ini orang fasik?
Kita tidak boleh menutupi ini karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jadi kita kadang-kala mempraktekkan hal-hal yang munafik. Munafik. Oh, saya ini rajin ibadah, saya sering lain-lain lah. Tapi fakta membuktikan dia bukan orang benar. Jadi orang Kristen, tidak semua orang Kristen adalah orang benar. Betul. Tapi orang benar adalah orang Kristen. Betul. Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama, Bu. Jadi, apa yang disampaikan Ibu ini merupakan hal yang saya sangat-sangat senang, Bu. Karena tidak semua pendeta seperti ini. Karena pendeta sering memberikan harapan, oh kalian itu anak-anak Allah. Waduh, kalau orang semua dikasih harapan begitu, maka dia berbuat apa saja dia tetap mengklaim diri, saya anak-anak Allah. Tapi kalau Ibu hari ini bilang, kita harus mengevaluasi diri, saya ini orang fasik atau saya ini orang benar. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ada mau ditanggap, Bu Tina? Terima kasih banyak. Memang seharusnya ya, menurut saya firman Tuhan memang seharusnya menegur kita. Mengoreksi hidup kita. Itu adalah yang harus kita pahami. Firman Tuhan nggak pernah memberikan kita hal yang muluk-muluk. Contoh kehidupan yang ditulis di Alkitab tentang semua hamba Tuhan adalah sebuah kenyataan bahwa hidup ini nggak ada yang sempurna. Tetapi yang sempurna cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, tiap hari kita ya yang harus selalu melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Pernyataan dari Pak Erik bagus sekali. Saya setuju bahwa memang kita tiap hari harus bertanya kepada diri kita, apakah saya orang benar atau aku ini orang fasik. Demikian, biarlah semua kita menjadi perenungan yang harus kita lakukan. Amin. Demikian. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tina, terima kasih Pak Alexander. Nah, ini ada pertanyaan di chat room ya, Bu. Bu Ya. Tina, posisi sudah di atas. Ini dari Mika ya. Bagaimana menjalani kehidupan yang serba sulit, kendati sudah berusaha berdoa dan mengucap syukur? Apakah berkat dan kasih karunia Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu? Ini pertanyaan yang cukup ini ya. Apakah jadi kehidupan yang serba sulit ini kendati sudah berusaha, tapi mungkin ini nggak dijawab doanya ya Bu ya. Iya. Berkat dan kasih karunia hanya untuk orang-orang tertentu, jadi seperti Bu Tina yang Tuhan pakai dahsyat, bahkan diberkati secara rohani, jasmani, materi melimpah ya. Boleh ditanggapi, silakan Bu. Ya, jadi baik saya akan jawab pertanyaan Ibu. Kadang-kadang kita selalu berkata begini, kenapa ya ada orang selalu hidupnya enak banget, kayaknya gampang gitu ya. Tapi saya sudah berdoa, kok doanya kok nggak juga dijawab-jawab gitu. Terus kemudian kok hidupnya tetap susah aja, banyak tantangan, nggak pernah selesai. Saya mau katakan kepada Ibu pertanyaan ini. Sebetulnya bukan Ibu saja yang mengalami. Kalau kita boleh meneliti Alkitab lebih dalam lagi, seharusnya Ibu bisa melihat penderitaannya Raja Daud. Hidupnya tuh sebetulnya luar biasa sebagai raja, tapi juga hatinya pun susah. Dia sangat susah karena anak-anaknya Absalom, ya. Terus kemudian ada beberapa anak-anak lagi saling berkelahi satu sama lain. Sampai dia itu karena Absalom ini membunuh saudaranya, hatinya Daud tuh susah sekali. Dia bilang, aku ini orang benar. Aku ini dikasih Tuhan, aku ini diurapi jadi raja. Kenapa hidupku masih susah? Kenapa nggak ada yang benar anak-anakku ini? Kok bertengkar satu sama lain? Kakaknya yang satu perkosa adiknya Absalom. Absalom membunuh kakaknya yang tadi itu yang sudah perkosa. Kemudian Absalom pun dendam, ingin mengambil tahta bapaknya. Bukankah kehidupan itu tetap terjadi hingga hari ini? Bahwa di dalam setiap kehidupan kita semua punya tantangan dan masalahnya sendiri-sendiri. Lalu apakah Daud itu berkata, Tuhan, aku ini udah orang benar, aku ini udah berdoa, aku kan Tuhan udah pilih aku jadi raja.
Kenapa juga masih ada masalah dalam kehidupanku? Itu adalah hak daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata begini, selama manusia itu hidup di dalam dunia, persoalan nggak akan pernah selesai. Persoalan bisa selesai kalau dia udah ada di surga. Kemudian kita meneliti lagi kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukankah dia Tuhan? Bukankah dia raja dari surga? Kenapa dia punya masalah? Kenapa dia punya murid? 12 murid, satu murid itu Judas itu menjual dia. Bukankah itu masalah? Dan bukan saja itu saja. Dalam rumah tangganya juga. Tuhan Yesus punya adik-adik. Adik-adiknya pun tidak menghargai dia. Bukan itu saja, orang satu kampung pun tidak menghargai dia. Bukankah ini masalah? Tetapi kita di dalam kehidupan kitalah yang harus mengatasi masalah. Ibu tidak boleh mundur, tidak boleh istilahnya putus asa. Kita harus bangkit, kita harus jadi pemenang. Tadi saya katakan, kita harus melewati semua dengan bayar harga. Sambil apa? Mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita suka lupa, kita selalu fokus masalah. Tapi Tuhan selalu mengajak kita untuk melihat hal-hal yang berbeda. Pengucapan syukur adalah obat daripada hati kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, masih ada tangan, masih ada kaki, ada mata, ada mulut, masih lengkap. Terima kasih Tuhan, aku tidak ada di rumah sakit. Kita harus belajar mengucap syukur untuk apa yang kita punya. Itu, jangan kita melihat orang lain diberkati, orang lain ini, kita hidupnya akan chaos. Karena kehidupan kita akan seperti Raja Saul yang nggak bisa terima keadaan. Kalau dia sudah berdosa, dia dihukum, terus Tuhan akan menggantikan Raja Daud yang akan menjadi raja. Dia nggak bisa terima. Jadi sampai akhir hayatnya, dia hidup hanya di dalam keluh kesah. Hidup tidak bisa mengucap syukur. Hidup di dalam iri hati. Kita nggak bisa. Kita harus angkat itu semuanya. Kita harus mengejar apa yang Tuhan katakan, kebenaran. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ayo, Ibu, kita semuanya bersama-sama, kita kejar kebenaran dan kita kejar kasih. Kita dapat 3. Kita punya kehidupan, kita punya kebenaran, dan kita punya kehormatan. Tapi kita kejar dulu hidup kita benar dulu. Kita harus punya kasih, mengasihi Bapak, dan mengasihi sesama. Kalau kita sudah lulus dalam semuanya, mulutmu benar, pikiranmu matamu benar, hatimu benar, tanganmu benar, kita akan mendapat 3 hadiah ini. Kehidupan yang kita dapat, kebenaran, dan kehormatan. Kiranya ini yang menjadi jawaban saya, memberkati Ibu saat ini. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Tina, sangat menguatkan kita ya, mengucap syukur dalam segala hal, mengalami masalah itu mengalami Tuhan. Semua dalam proses ya. Ibu Tina juga tadi sudah menceritakan proses salib yang harus dipikul ya, berapa tahun ya? 7. Wow, 7 tahun, saudara ya, luar biasa. Ini ternyata hari ini Tuhan Bu Tina boleh menikmati hasilnya bersama dengan Tuhan karena proses timbul seperti emas. Amin, haleluya, luar biasa. Pak Bapak Pendeta dari Purwokerto, Bapak Johan Untung, dari tadi kelihatan sudah pengen bicara. Silakan Pak, nanti pimpin doa ya Pak. Doa apa nih? Ya, nanti doa siapa ya Pak, nanti saya kasih tahu. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Bu Tina. Walaupun saya tidak ikut firman-Nya tadi, tapi dari percakapan, diskusi, saya bisa memahami. Kalau saya sih yang paling penting, tadi beberapa ibu yang bertanya, kenapa doa saya ya tidak dijawab, begini, dan lain sebagainya ya. Saya pikir kalau buat saya, yang penting roh kita dulu dikuatkan ya. Roh kita dengan Tuhan itu penting. Karena dari kalau roh kita dikuatkan oleh
oleh Tuhan, dan kemudian kita punya pengalaman jadi mengalami pribadi Kristus. Kita mengalami Tuhan, maka kuasa doa kita diberikan kuasa, doa kita berkuasa, dan Tuhan minta pengurapan, Tuhan mengurapi kita. Jadi orang yang minta diurapi itu bukan hanya pendeta, ya. Setiap kita punya hak untuk minta Tuhan mengurapi kita agar roh kita kuat. Nah, saya pikir memang ini Ibu Tina ya, pengalaman kita mengalami Tuhan itu jauh lebih penting ya, karena dengan mengalami Tuhan secara pribadi itu akan menuntun kita kepada pelayanan ya, seperti tadi Ibu Tina, dia punya kesibukan yang luar biasa, tapi karena dia mengalami Tuhan, maka mengalami Tuhan ini jadi ada poin-poin yang memang harus nomor satu saat pelayanan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita mengalami Tuhan itu, waduh, sudah luar biasa deh ya. Jadi karena banyak orang khotbahnya hebat, bagus, dan lain sebagainya, tapi orang lain diberkati, tapi dia nggak diberkati karena tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi jangan kita melihat karena si A begini. Kalau saya, ya tadi seperti Ibu Tina mengatakan, jadilah seperti dirimu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan. Misalnya Ibu Tina pengusaha, kita mau ikut-ikut, saya harus jadi pengusaha supaya begini enggak. Nah, memang kita punya karunia Tuhan yang dia berikan kepada kita, kemampuan kita yang berbeda-beda. Thank you Ibu Tina. Tuhan Yesus memberkati buat semua. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Johan Untung, luar biasa. Ya, kita sudah melewati semuanya dan sekarang berbuah-buah, tinggal berbuah ya Bu. Buah penginjilan, ya, perbuatan yang luar biasa. Sebagai closing statement, Bu Tina boleh sampaikan sesuatu, kemudian kita akan masuk dalam doa. Silakan Bu Tina. Ya, baik. Terima kasih untuk sharing forum pagi hari ini. Saya rasa kita semuanya sudah mengerti bahwa pelayanan yang kita berikan sama Tuhan sebetulnya adalah ungkapan rasa syukur, rasa ucapan terima kasih. Itu adalah sebuah ungkapan dari hati kita untuk kita bisa melayani. Kalau sampai kita bisa melayani Tuhan, berarti kita adalah mendapatkan sebuah privilege ya, sebuah kehormatan. Dan itu nggak setiap orang punya privilege untuk bisa melayani Tuhan. Berarti kalau kita punya kesempatan, kita pakai baik-baik. Layani keluargamu, layani mertuamu, layani iparmu, layani tetanggamu, layani komunitasmu, layani dan layani. Saya mitra-mitra saya layani. Pegawai saya layani. Supir aja sudah terima Yesus. Bahkan anaknya sudah menginjil kemana-mana. Udah keliling-keliling. Dari tahun 90 udah terima Yesus. Berarti Tuhan tuh baik. Karena hidup kita adalah sebuah cermin daripada kehidupan Kristus. Kalau kita belum bisa jadi contoh dan teladan, orang lain susah untuk bertobat. Mungkin kalau saya sebagai istri pengusaha, saya bisa dicemooh oleh suami saya, anak-anak saya, supir saya, pembantu saya, kalau kehidupan saya berlawanan dengan apa yang saya khotbahkan. Ini adalah challenge yang harus kita lakukan, bahwa kehidupan kita harus benar, luar dan dalam. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Bahkan dalam doa-doa kita. Siapa yang menjadi dominasi di dalam doa kita? Saya belajar untuk selalu kita berdoa buat orang lain, bukan buat diri kita. Nah, saat kita berdoa buat orang lain, maka persoalan kehidupan kita Tuhan yang bereskan. Itulah rahasia daripada kesuksesan, rahasia kebahagiaan, rahasia damai sejahtera. Saya memberikan waktu saya 100 menit dalam kesibukan saya. 1 hari, tiap hari saya memuji Tuhan, tiap hari saya berdoa buat bangsa-bangsa.
Tiap hari saya berdoa buat keluarga-keluarga orang lain, bukan buat hanya keluarga saya saja. Itu yang menjadi sebuah rahasia sebelum kita tutup saat ini. Baik, Ibu Lydia, saya yang tutup atau gimana? Kita doa dulu ya Bu Tina. Baik. Kita doa dulu. Ya baik. Puji nama Tuhan, luar biasa. Pastinya Ibu Tina ini punya kegiatan lagi. Walaupun hari ini libur ya saudara, jadi pada agak panjang waktunya, nggak apa-apa, puji Tuhan. Terima kasih Bu Tina untuk penguatan iman pada pagi hari ini. Tuhan pakai dengan dahsyat. Mari saudara kita angkat tangan kita untuk Ibu Tina, kita berdoa buat hambanya ini. Semakin Tuhan pakai lebih lagi. Amin. Kemudian nanti Bapak Johan Untung akan doa syafaat, doa untuk Indonesia, doa untuk Anastasis, dan Pendeta Nathanael akan tutup dengan doa berkat. Amin. Mari saudaraku, satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sudah pakai hambamu, Ibu Evangelistina Andrean Tuhan. Begitu dahsyat Engkau bekali hambamu ini. Urapan kuasa Roh Kudus, urapan hikmat, pengertian, pengetahuan dari surga turun atas hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati di dalam semua kegiatannya, pelayanan yang Engkau sertai dengan tanda-tanda mujizat, kelepasan, kemerdekaan, dan banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan melalui kesaksian hambamu ini, melalui firman yang diberikan Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hambamu ini, suaminya Pak Joni Andrean Tuhan, dan juga untuk seluruh keluarga besarnya, anak-anak, mantu cucu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga ini, proteksi dalam kuasa Roh Kudus dengan mantra dan rambut Tuhan Yesus itu. Bapak, Engkau juga memberkati segala usaha karir mereka Bapak. Engkau beruntung, berhasil apapun yang mereka boleh lakukan. Berhasil Tuhan dengan berkat rohani, jasmani, materi melimpah di dalam hambamu ini Bapak. Dimanapun hambamu ini boleh berada Tuhan, Manuel nyata di dalam hambamu ini, dan Engkau turun bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan. Lingkungan hambamu ini Tuhan, hambamu ini terus berkata-kata untuk memberikan banyak jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hari Sama Sarna yang esok hari akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Urapi hambamu ini Tuhan. Biarkan kami boleh bersama-sama lagi besok hari dengan jam yang sama, live yang sama, kami boleh berkumpul di doa pagi Anastasis. Terima kasih Bapak, kami serahkan hambamu Bapak Pendeta Johan Untung dari Sidoarjo. Biarkan hambamu ini boleh berdoa syafaat. Taruhkan juga Tuhan semua pokok-pokok doa Tuhan yang Tuhan sudah taruhkan di hati Pak. Untuk hambamu berdoa juga untuk cucu Oma Florence Tuhan, Joshua Tuhan yang akan interview hari ini. Biarkan Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan hikmat, menyertai dengan keberhasilan. Biar setiap interview yang boleh anakmu ini lakukan, Tuhan buat berhasil dan dia boleh mendapatkan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Silakan Pak. Ibu Eri. Amin. Ya. Silakan Pak Johan. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami kepadamu sepanjang hari ini, kami bersyukur buat kehormatan yang Allah beri bagi kami semua yang ada di Zoom ini, bagi keluarga kami, karena Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari bersama dengan Tuhan, dan kami mau jalani hidup ini dengan mengalami Tuhan. Kami mau Tuhan, roh kami dibangkitkan, roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh kami terus untuk terus rindu melayani Engkau dengan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Karena tidak ada yang paling mulia, paling indah dalam kehidupan ini melayani Tuhan. Dan kami menikmati Tuhan dalam segala hal. Dari sisi kehidupan
kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan kami, dalam semua. Kami terlalu percaya Tuhan, ini adalah kehormatan yang luar biasa yang tidak akan pernah dunia berikan kepada kami. Maka pagi hari ini kami terlalu percaya bahwa urapan Tuhan turun di atas setiap kami, sehingga hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semua yang ada di grup Anastasis ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati segala perencanaanmu, diberkati apapun yang engkau ingin kerjakan yang mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan dan engkau akan diurapi, dan apa yang engkau pegang, apa yang engkau perkatakan, Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membuat berhasil, karena engkau akan menjadi seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai. Apapun yang engkau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena engkau berkenan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang munafik, tetapi kami mau Tuhan supaya roh kami ini benar-benar dibangkitkan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami tahu bahwa pertolongan Tuhan telah selalu disediakan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang selalu menempatkan Tuhan di atas nomor satu dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami terlalu yakin dengan bersama dengan Tuhan, kami semua akan diberkati, bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya berkat rohani, tapi lebih dari itu kekuatan roh ada di dalam kehidupan, kekuatan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun tantangannya, kami punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, yang selalu mendampingi kami oleh Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya kami boleh tersenyum, kami boleh berkata, yes, Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Gembala yang baik, gada dan tongkatmu menyertai kami. Kami melepaskan berkat Tuhan bagi bangsa kami. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi pemimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan pemimpin kami dari yang tertinggi sampai terendah. Semua instansi pemerintah yang ada di negara ini, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan pekerjaan mereka, dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, supaya mereka menjalankannya demi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati Tuhan. Untuk pemilihan presiden 2023 2024, kami tahu bahwa Tuhan sudah sediakan pemimpin yang terbaik. Kami hanya berdoa Tuhan supaya diteguhkan, dan kami terlalu yakin anak-anak Tuhan akan bersatu hati untuk memilih presiden yang terbaik dari Tuhan, utamanya dari Tuhan. Maka yang dari Tuhan itulah ada yang terbaik bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur, Anastasis diberkati Tuhan, dari pemimpin, dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di pengurus-pengurus Anastasis ini, Tuhan memberkatinya. Terpujilah Engkau sekali lagi, ada berkat Tuhan buat Ibu Tina, buat keluarga, buat suami, buat anak-anak, dan semuanya, pekerjaan, keuangan, kesehatan. Lebih dari itu, ada urapan Tuhan lebih dan lebih dan lebih, sehingga melalui pelayanannya ada banyak orang yang diselamatkan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan hari ini kami akan sambut bersama dengan Tuhan, kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, kuduskan, ampuni kami Tuhan, dari pendengaran kami, penglihatan kami, pembicaraan, perkataan kami, tindakan kami, pergaulan kami. Kami mau Tuhan supaya kami jadi berkat dari keluarga, dari lingkungan, dari pelayanan, dan masyarakat secara umum. Tuhan, Engkau jadikan kami berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami, kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta Nathanael. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kami bukan yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan.
Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian dua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih semuanya, Ibu Lilia, Bapak Guru, Bapak Pendeta, Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Izin untuk live. Terima kasih. God bless you. God bless you Ibu Tina. Ya, Firman Tuhannya luar biasa. Terima kasih Pak Untung doanya. Terima kasih Bu Eri. Mohon izin live. Ya, silakan. izin live. Pak Tony, selamat berkati. Ya, saya.